ajar ya, dia kira dia akan terus di situ gitu. Ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Sudah mulai ngerti ya, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. Nggak takut dengan siapapun ya, saya nggak peduli, saya ngomong aja sama siapapun. Nggak. Saya udah siap mau masuk penjara, mau ditembak juga nggak ada masalah. Itu waktunya, jadwal-jadwal Tuhan, itu bukan jadwal manusia. Tapi yang kita khawatir malam ini seperti memberi isyarat kepada bangsa ini, berhati-hatilah. Karena apabila infrastruktur ruang publik, pikiran masyarakat berhenti, krisis lebih besar tidak dipercakapkan, maka krisis akan jadi kenyataan. Jadi kan kalau milih, seperti kata Pak Sujiatoljo tadi, ya ada topik lain yang lebih hot, tapi kita milih ini. Karena memang ini betul-betul bom waktu di depan kita. Jadi dengan semua masalah ini, krisis akan bertambah panjang. Saya sendiri berubah gaya itu, bukan karena saya takut, saya nggak takut dengan siapapun ya, saya nggak peduli, saya ngomong aja sama siapapun, nggak. Saya udah siap mau masuk penjara, mau ditembak juga nggak ada masalah. Itu waktunya, jadwal-jadwal Tuhan, itu bukan jadwal manusia. Tapi yang kita khawatirkan adalah, kenapa sih dari sekarang sampai sekarang ini tidak ada panggilan untuk rekonsiliasi gitu. Sombong terus gitu. Ini kasus pembunuhan 6 orang tuh. Sederhana, apa sih masalahnya? Saya dengar dari HRS mau pulang dijemput keluarganya, tapi ada pejabat nantang, dia itu toko kecil, nggak usah dianggap, nggak ada yang akan datang. Akhirnya datang orang ribuan. Begitu orang datang ribuan, yang nyambut dianggap salah. Poldanya dipecat. Lalu orang karena tambah emosi, dia kawinan. Orang pergi kawinan bukan mau hadir, ada yang belum beres. Kemarahan itu nggak selesai, lu nantang sih sebagai negara. Akhirnya orang datang, rame lagi, pengajian rame lagi. Terjadilah tragedi ini yang kita tidak berani bicarakan karena ini bisa mengantarkan banyak orang masuk penjara. Wartawan menginvestigasi, panggil, salah ngomong. Ini kerendahan hati ini nggak muncul gitu ya. Saya terus terang, tools kita untuk menghadapi krisis ini besar. Saya percaya kepada negara Pancasila ini. Karena ada agama dan negara sekaligus di dalamnya. Dua kekuatan utama yang hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia. Di tempat lain itu tidak bisa disatukan, kita bisa menyatukannya. Saya percaya bahwa kita kuat dan kita akan keluar dari krisis ini. Tapi belum ada kerendahan hati untuk menerima dan mengajak semua bangsa ini, ayo kita keluar dari krisis ini sama-sama. Mari kita atur supaya kita terus bisa bersaudara dan bersatu. Tapi pecah terus ini. Sampai hari ini saya lihat tone-nya itu masih belagu, masih ngajak berantem, masih gagah-gagahan gitu. Kurang ajar ya, dia kira dia akan terus di situ gitu. Jadi saya kira nggak ngerti kita lagi cara ngomongnya, tapi kita tinggal mengetuk hati satu orang saja. Berharap Pak Jokowi datang dengan kerendahan hati untuk carilah informasi yang benar. Orang-orang di sekitar Anda sedang berlomba-lomba untuk merebut jabatan, mengangkangi jabatannya untuk kepentingan pribadi, untuk climbing ke tempat yang lebih tinggi. Orang-orang itu tidak peduli dengan masa depan, apakah suatu hari presiden akan dipanggil ke Mahkamah HAM atau tidak. Yang penting hari ini dia menang. Orang-orang di sekitar Anda tidak jujur. Dengarlah orang-orang yang jujur, yang berbicara dengan hatinya. Dan untuk itu bukalah ruang publik. Biarkan orang bicara apa adanya. Jangan orang berbicara berbeda dengan aparat, dengan pemerintah, masuk penjara. Sebab ini adalah awal bencana. Jadi inilah saya kira kalimat yang saya ingin katakan sebagai penutup. Mudah-mudahan krisis ini menyadarkan para pejabat, para pemimpin, bahwa kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Sudah mulai ngerti ya, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti. Kalau masih ada yang main-main,
sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya umumkan yang sudah saya umumkan tadi di media sosial, bahwa ini adalah edisi akhir tahun dan edisi yang terakhir juga sebelum kami cuti panjang mulai awal tahun depan. Tentu saja kami mohon maaf kepada pemirsa yang selalu menunggu-nunggu ALC setiap Selasa. Doakan semua ALC bisa kembali lagi.